لله وكفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا يحب المؤمنون حقا إلا إذا تمعن بهم ومغفرة ورزق كريم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya hidayahnya kepada kita. Semoga dengan pertemuan ini akan membawa berkahan yang lebih banyak lagi, menambah ilmu, menambah iman, menambah amal, menambah ada silaturahmi, menambah rezeki dan banyak sebagainya. Nah, itu semua yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa siapa yang berkumpul di suatu tempat katanya di situ petunjuk Allah maupun Rasulnya menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berkumpul dan disampaikan dinaungi oleh malaikat, diberkahi, diberi rahmat dan seterusnya. Ada yang menjelaskan berada di jalan Allah, ada yang menjelaskan hadis ataupun Al-Quran mendapat doa malaikat yang ada di arsy. Ada yang menjelaskan akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi dan lain sebagainya. Dan hal itu, mari kita gunakan waktu yang ada ini untuk lebih memahami tentang maksud syariat atau maksud syariat. Maksud dari Allah mensyariatkan kepada kita beberapa maksud, dan antara itu untuk menjaga agama jaga, sehingga dengan terjaganya agama maka akan menjadi keberkahan dari diri kita, keluarga kita, dengan kita dan bangsa kita termasuk dunia ini. Maka alhamdulillah sekali lagi kita berada di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini Allah bahasan tentang himpunan keputusan kaji masih sebagai seri 1. Ini di akhir seri 1 masih ada beberapa yang diulang, jadi mengulang beberapa yang sudah dibahas di awal. Mari pada masalah sujud ya. Sujud apa kemarin? Sujud tilawah sudah dipraktekkan belum? Belum. Ada yang sudah ya belum? Jadi saya ulas sekali lagi untuk lebih memantapkan lagi, dan yang paling penting adalah praktek. Karena tidak disyariatkan suatu syariat kecuali untuk dipraktekkan. Jadi ada 3 sujud, pertama sujud tilawah, yang kedua sujud syukur, dan yang ketiga sujud sahwi. Maka sujud biasa, sujud sholat. Kenapa banyak dianjurkan disyariatkan sujud? Mari kita disampaikan hadisnya bahwa sujud merupakan perilaku kata yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kita katakan soal menghamba kepada Allah adalah saat sujud. Di samping paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal yang sujud juga akan diampuni dosa-dosanya.
yang ketiga akan didekatkan surganya, yang keempat akan diangkat derajatnya, yang kelima akan diampuni dosa-dosanya. Jadi saya menjelaskan bahwa neraka itu akan memakan seluruh tubuh manusia kecuali akar sujud, yaitu bekas sujud. Maka dari itu mari kita praktekkan. Memang kalau hanya sekedar mengetahui bab sujud saja tanpa mengetahui mana ayat yang harus kita sujud, dan kita belum cukup. Makanya di sini alhamdulillah Al-Quran ini sudah lengkap ya. Jadi ayat-ayat sajdah di situ sudah ada petunjuknya, tulisannya hasil sajdah. Dan lagi yang di akhir ayat ada kabar masjid ya. Itu sudah petunjuk ayat-ayat sajdah ada 15 tempat. Tapi lebih lagi kalau kita itu memahami dari ayat-ayat yang disuruh di situ sujud. Karena ternyata betapa agungnya ayat-ayat yang di situ menyuruh kepada kita untuk sujud tilawah. Makanya di sini kita sebagai orang Islam yang mengaku ya Muslim, mungkin ya, tapi mungkin belum maksimal dalam melaksanakan apa yang menjadi hak Al-Quran. Saya sudah menjelaskan hak Al-Quran ada 5. Jadi Al-Quran, dengan Al-Quran ini orang ataupun kaum bisa diangkat derajatnya. Sebaliknya dengan Al-Quran pula Allah akan merendahkan, bahkan akan menghinakan derajat manusia. Nah, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah melalui Al-Quran, maka pertama harus meyakini akan kita buang Al-Quran. Kenapa? Karena ada sebagian orang mengaku Islam tapi tak berlaku terhadap sebagian ayat Al-Quran. Jadi belum yakin. Maka doanya kan Allahumma imanan bika wa tasdiqum bika apa? Allahumma imanan bika wa tasdiqum bika wafakan dengan kita kettibaan li sunnatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Setelah iman kemudian membenarkan atas hukum kita membenarkan ini berarti yakin akan kitab Al-Quran tersebut. Dan dengan meyakini kitab Al-Quran maka akan tertarik untuk selanjutnya yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi kita juga sudah paham Al-Quran ini adalah sebaik-baik bacaan. Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar. Al-Quran hurufnya istimewa dan seterusnya. Tapi sudah dimotivasi dilanjutkan, tapi kadang kita masih malas membacanya. Apakah mungkin apa yakin atau kita imannya sedang turun, walaupun turun terus ya, bagaimana kita tidak sempat membaca Al-Quran. Nah, baru yang ketiga setelah meyakini membaca adalah memahami. Yang satu, ayat saja kalau dipahami itu luar biasa isinya. Bagaimana Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kalau tidak dipahami isinya. Dan Al-Quran itu akan berfungsi sebagai bulan petunjuk kalau paham artinya. Al-Quran itu akan berfungsi sebagai obat ya syifa'ul liman fi sudur. Kalau dipahami isinya, Al-Quran pun akan menjadi rahmat
Sebagai dikasih sayang, kita itu merasa dikasih sayang oleh Allah atau belum? Kalau kita belum merasa dikasih sayang oleh Allah, jadi memang terhadap Al-Quran kita belum bisa memahami. Ada yang kita sudah bisa memahami isi Al-Quran, dan maka kita akan merasakan betapa kasih sayang Allah telah dicurahkan kepada kita. Tapi kalau belum merasa kita dikasih sayangi, berarti ya ini belum berfungsi. Makanya sekali lagi memahami ini penting. Jadi karena ada beberapa ayat yang disitu memang kalau tidak dipahami ya kita akan maksimal fungsinya. Contoh dalam surah Al-Fatihah, kita minta petunjuk ya, intinya siratal mustaqim. Ya Allah yang kami jalan lurus. Apa maksudnya jalan lurus? Bagaimana? Kita bagaimana jalan lurus? Yang lurus itu maksudnya bagaimana? Ayat kita menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus itu adalah jalan yang telah ditunjukkan kepada orang yang telah memberi nikmat. Di jalan lurus yang dimaksud Allah dalam surat Al-Fatihah adalah jalan-jalan orang yang sudah Allah beri nikmat atas mereka. Nah, kita pahamnya gimana? Mereka itu siapa? Kan harus mengetahui. Masalah mereka adalah orang-orang kaya atau orang-orang apa ya? Maka di dalam surat An-Nisa ayat 69 dijelaskan. Dimaksud mereka yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah orang-orang, jadi itu di Allah wa di Rasul wa ma yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladina an'ama 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Oh, ternyata yang dimaksud mereka yang telah diberi nikmat adalah pertama para nabi. Yang kedua, Siddiqin, orang yang jujur berpercaya kayak Abu. Yang ketiga, Syuhada, orang yang mati syahid, derajatnya tinggi ya. Terus Sholihin itu di sini ada kriterianya ya, tidak saling senane soleh dan soleh. Sholihin itu seperti apa? Dalam al-iman dan penjelasannya. Ini Imran ayat 111. Yesus sawaan min ahli kitab umatun qaimatul yatluna ayatillahi ana alaihi wa hum yasjudun. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Jadi ternyata ciri-ciri orang soleh pertama adalah yatluna ayatillah, lagi membaca Al-Quran. Jadi kalau kita belum terbiasa atau belum rutin, belum istiqomah membaca Al-Quran, berarti kesolehan kita belum sempurna. Kita belum sempurna. Nah, yang kedua, membaca Al-Qurannya terutama adalah anak alain di waktu malam. Membaca Al-Quran di waktu malam berarti maksudnya apa? Kalau tahajud, anak alain itu ada sepanjang malam. Artinya tanaman itu harus malam itu, tetapi agak panjang lah, malamnya agak panjang untuk baca Al-Quran. Jadi sholat tahajudnya itu agak lama. Karena disitu kan hadisnya kalau kita dibacakan 11 rakaat. 11 rakaat kan menunjukkan ya lama lah. Yang kita berapa menit? Yang kalau sebentar setengah jam. Ada kalau bisa mungkin 11 rakaat. Nah, di situ kita kadang dari Ramadan menggunakan hadis ini ya. Kalau di luar Ramadan atau di luar Ramadan ini tidak lebih dari 11 rakaat. Tapi nyatanya
sholat yang pertama itu kalau macam itu jadi tidak pasti jadi kita kadang hanya melakukan jadi belum kita laksanakan. Anak hal ini baru dia sujud. Ini sekali lagi orang soleh itu adalah mereka banyak sujud. Itu jadi sholat lagi ya. Sholat sunnah kemarin sudah dijelaskan. Sholat sunnah itu ternyata kalau dipraktekkan itu ya banyak banget. Mungkin 24 jam itu waktu sholat sunnah tidak berhenti ya. Jadi ada waktu yang tertentu yang dilarang sujud. Yu'minuna billah wal yawmil akhir. Ini kelihatannya yu'minuna billah wal yawmil akhir ini biasa, tapi itu penting juga ya. Yu'minuna billah itu beriman kepada Allah, artinya kita harus mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya. Tidak sekedar mengetahui Allah saja, tapi sifat-sifatnya apa saja. Minimal kenal paham tentang Asmaul Husna. Sifatnya Allah ada berapa sih? 109. Jadi kalau nanti juga dalam tauhid ya, itu hati Muhammad itu sebetulnya lebih dari 109. Nah, maka dalam masuk berarti sifat ayat ya, itu nggak ada di Asmaul Husna. Itu kan dakwah aja ya, atau di hadis. Allah Maha Malu ya, jadi sifat Allah ya. Jadi sebetulnya lebih dari 99 itu hanya apa namanya ya, istilah itulah saja sifat Allah 99, padahal aslinya lebih dari 99. Nah makanya ini nanti kalau dibahas masalah iman lebih panjang lagi, tapi intinya itu sebagai ciri orang yang soleh, bukan orang soleh, kalau imannya itu mantap. Jadi imannya mantap ini ditujukan pada perilaku keseharian. Ini ada cerita ya, tapi cerita boros sedikit. Mulai. Itu kemarin ponakan saya itu hukum itu. Dan sekarang ya, kalau malam itu melek tapi orang tapi nggak enak. Jadi seorang kerja tinggi kodok awan turun. Dan suatu saat ada suara tanpa rupa ya di pojokan rumah, ada tiru. Ini HP. Nggak tahu itu, katanya sering ada suara. Nah ini kan bertanya-tanya suara dari mana ya. Jadi kalau kita belajar tentang manusia itu ternyata ada korinnya. Korin itu apa? Pendamping. Korinnya manusia ada dua. Yang pertama adalah jin. Nah yang kedua malaikat. Jadi nggak kuat mana pengaruh jinnya dengan malaikatnya terhadap kita. Ini juga kembali kepada diri kita. Dan ternyata korin ini yang menyertai manusia saat manusia itu sudah meninggal, ini pengaruhnya ataupun keberadaannya masih sering tampak. Bisa tampak suaranya, bisa tampak rupanya, dan lain sebagainya. Mungkin bayangannya dan sebagainya. Karena korin yang jadi kan enggak mati ya. Ya, jadi orang yang mati tapi korinnya masih ada. Kalau ada. Katanya itu si Allah itu berbagi ya. Padahal bukan Allah kekayangan ya, tapi aslinya korin tadi mungkin anak kuat pengaruhnya sudah bisa nampak ya. Itu kalau ya makanya ini tinggal iman ya. Kalau iman kita kuat, maka makhluk itu tidak menjadi lemah. Makhluk setan, jin itu lemah. Kalau seorang itu imannya kuat, ya kemana-mana tidak akan diganggu. Adanya orang itu pada kemudian melihat wujud apa suara itu karena berarti imannya lemah sehingga dia itu kuat.
Jadi antara kita dengan dia itu saking kuat-kuatan. Kalau yang kuat kita, yang dia itu lemah. Kalau yang kita lemah, berarti dia yang kuat. Nah, sehingga memang ada ya, yang namanya penampakan itu ada, yang namanya suara itu ada ya. Tinggal tadi, nah, makanya tadi orang-orang yang soleh yang senantiasa imannya terus diperkuat, itu bilang menjawab akhir. Insya Allah tidak akan terganggu dengan orang seperti itu. Kita kan juga kadang ya pergi juga ya, walaupun tadi saya bulan pas sepi ya, ada titik juga. Itu manusiawi ya. Tinggal tadi kalau imannya kuat ya sama, tapi kalau imannya lebih ngedrop mungkin ya mungkin di apa ya mungkin. Kayak lu udah ngaji. Ya, makanya tanda saya seperti itu ya. Jadi ditanya mancing, barang mancing dari komite, jadi apa? Makanya harus bosan ini. Dan juga kesurupan di rumah sakit aku penyakit Pak ya. Orang turu, orang mama ya. Itulah pengaruh dari Matang kosong kok jadi kesurupan tuh. Lebon ya. Memang ada karena tadi pengaruh iman kita ya. Makanya sekali lagi, insya Allah kalau kita jadi orang soleh yang senantiasa menguatkan iman dan takwanya, insya Allah tidak akan bisa diganggu. Ya, karena kita tadi kita itu insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan hadisnya jelas. Itu wasiat Rasulullah kepada Ibnu Abbas atau siapa? Kalau nggak salah. Ya gulam ibadillah ya falka. Wahai gulam, wahai anak kecil ya. Jadi waktu itu Ibnu Abbas bonceng kepada Rasulullah. Boncengnya dulu kan pakai onta ya. Wahai gulam, wahai anak kecil, ibadillah jagalah Allah. Ya falka, saya Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Ya menjaga perintahnya Allah, sholatnya dijaga, tasawufnya dijaga, zikirnya dijaga, zikir sholat berpagi dijaga, tidak di pengajian tapi dipraktikkan juga di pagi dan sore, dijaga apa enggak ya? Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. So kita terjaga dari Allah, kunci ya. Kalau dibaca sebelum itu akan dijaga, tidak akan diganggu. Itu semuanya lengkap itu di zikir pagi di sore itu penjagaan dari Allah. Nah, tinggal kita mau mengamalkan atau tidak. Nah, jadi zikir tadi juga merupakan sarana untuk menguatkan iman. Ya. Banyak sekali itu manfaatnya di situ ada ini ya. Hatilah bermanfaat dari zikir-zikir tersebut. Dan kalau kita melihat hadisnya itu satu zikir saja seperti roti itu bilahi robba. Itu dalam mukadimah dan dasar kan ada ya, setelah Al-Fatihah. Jadi dalam mukadimah dan dasar Muhammad itu pertama Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah adalah roti itu bila ikrar. Roti itu bilahi robba, saya rela. Itu apa? Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabiku. Maka kata Rasulullah, Ankola, berarti itu bila Eropa, berarti Islami Dina, berarti Muhammadin Nabiya, Rasulullah, Alahul Jannah. Siapa yang berikrar dengan kalimat itu baginya surga, akan jelas di situ ya. Cuma tadi ikrarnya tidak hanya cuma ikrar, tapi harus dilaksanakan tadi ifadillah, jaga-jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, itu ciri yang berikutnya orang yang soleh, ya'muruna bil ma'ruf, ya, yanhauna 'anil munkar. Ini ma'ruf nahi munkar itu ternyata ini sebagai slogan utamanya Muhammadiyah ini ada harus dilaksanakan. Amar ma'ruf seperti ini, amar ma'ruf di keluarga, amar ma'ruf di sekolahan, amar ma'ruf di masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ini harus selalu dilakukan ya. Kalau kita itu melihat kemungkaran tapi belum
belum bisa naik mungkar ya berarti tadi solehnya belum sempurna. Naik mungkar itu yang berada di mungkar ya, ada risiko. Kalau makhluk mungkin risikonya tadi ngomongin, tapi kalau naik mungkar risikonya yang diancam dan sebagainya. Nah, ciri berikutnya setelah satu nabi ma'ruf dan nahi mungkar, bayu saiku nabi khairat. Jadi orang yang soleh itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Prakteknya itu orang soleh itu berarti maka kerjanya pertama nomor siji. Berarti soleh menang soleh. Pikirnya paling lama ya. Hasilnya paling banyak, pokoknya paling sering, tidak harus paling banyak, tapi paling sering. Paling banyak kan nanti Syukur akeh ya. syukur akeh. Makanya tadi apakah terima itu kalau bisa ya memang harus diaktifkan. Itu kan ciri mukmin juga itu dalam surat Al-Anfal ya. Ciri orang mukmin adalah sholat dan zakat. Oke, itu penjelasan tadi tentang hak Al-Quran ya. Hak Al-Quran ada 5. Jadi meyakini, membaca, memahami. Lalu kemudian apa? Melaksanakan. Ini tentunya lebih berat lagi. Tapi harus dikerjakan kalau kita ingin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah mengajarkan. Ya. Maka dikatakan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Setelah diamalkan, diajarkan. Sebab kalau tidak diajarkan ya tidak tidak berkembang ya. Jadi ini alhamdulillah tidak berbuah sudah. ya, alhamdulillah Muhammadiyah itu tidak hanya mengembangkan pendidikan umum saja, tapi sekarang mulai pesantren dikembangkan karena memang juga penting ya. Jadi untuk mengembangkan Al-Quran orang-orang yang ada dalam Al-Quran dalamnya adalah orang yang aktif di pesantren. Jadi sekarang pesantren sudah bertambah banyak. Kalau dulu tahun 2015 baru 147, sekarang 2024 sudah jumlahnya 444 pesantren se-Indonesia. 444 banyak. Jadi insya Allah ini sebagai kader ulama Dia jadi pemerintah Al-Quran. Maka saya semangat ya, walaupun ya ilmunya ataupun peralatan tidak maksimal, tapi adanya pesantren di Medan untuk tadi ya, ikut bersama-sama untuk tadi mengajarkan Al-Quran. Jadi baik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah ya, lulusan dari pesantren sudah itu ya digunakan untuk di masyarakat. Ada yang Al-Quran jadi imam dan mengajar di selama ini kan dari lulusan sekolah umum kan ya paling apa ya tenaganya ya, pemikirannya, mungkin uangnya, tapi untuk kursi masjid, musola ataupun mengajar ini kan belum bisa. Makanya saya juga mau dukungannya ya, apalagi sama sekarang di mana kita punya hambatan untuk mencetak anak-anak kita yang besar. Hambatannya ya HP lingkungan itu. Kalau di pesantren insya Allah bebas dari tadi penyakit-penyakit yang ada di masyarakat, terutama HP. Dan ini penting ya, anak-anak itu kan modal awal anak-anak sekarang itu nggak tahu ini ya. Jadi kalau saya perhatikan pendidikan di Indonesia belum ada niatan baik untuk memajukan pendidikan. Ini disinyalir dengan adanya
gonta-ganti kurikulum, sehingga guru itu disibukkan dengan persiapan mengajar, ya, administrasi, sehingga akhirnya anak-anak banyak tinggi. Formula Maya Sir. Tidak seperti itu guru oleh lereng. Sing ora jet. Ya wis ora apa-apa. Komnas ya. Bedut jadi pentung. Iya, itu kan ya ironis ya. Masa anak Rasulullah SAW nyuruh kalau tidak sholat dipentung ya, walaupun ya tidak ketika, tapi kan itu lebih baik daripada istilahnya dipentung di dunia, lebih baik daripada dipentung neraka di mereka kan. Orang Islam kan kesana larinya. Jadi dan hal saja, tapi ini lebih tinggi daripada hal masalah Islam. Kom nongol di pantai ini sama apa ya? Ya, mengapa sekarang banyak perguruan di Indonesia itu kan salah satunya adalah tidak melakukan syariat Islam. Syariat Islam berjuang orang bunuh dibunuh. Tapi saatnya diterapkan orang bunuh dibunuh, maka tidak ada pembunuhan. Sekarang tidak dilakukan hukum seperti itu, tapi pembunuhan banyak sekali. Nah, Mutilasi. untuk materi hanya sekedar mengulang, yang baik sujud. Yang kedua adalah sujud syukur. Jadi bapak-bapak perlu diketahui di himpunan putusan tarji memang untuk masalah syariat, baik itu akidah maupun ibadah maupun yang lain, itu memang penjelasannya singkat, sehingga di sini perlu adanya penjelasan dari keterangan ulama yang lain. Walaupun karena nanti dalam prakteknya memang beda-beda ya. Jadi contohnya di sini sujud syukur. Sujud syukur di sini hanya dijelaskan tidak ataka ampun yasuruka ayubashir tabihi fakir sajidun syukralillahi ta'ala. Jadi kalau kamu mendapati sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, maka menyukurlah dengan sujud syukur karena Allah Ta'ala. Fakir dihina doa dan perbanyaklah doa. Itu saja. Hadisnya juga tentang sujud syukur singkat, hanya satu hadis. Artinya di situ tentang kaifiyah tidak dijelaskan, makanya kemudian timbul perbedaan untuk kaifiyah atau cara bersyukur. Doanya juga sudah. Doanya juga tidak dijelaskan. Sehingga di sini tarjih pokoknya yang jelas kalau kamu mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan, maka bersujudlah karena syukur kepada Allah. Nah, untuk kaifiyah sujud syukur ini beda-beda. Kalau melihat dari para ulama, ada yang menjelaskan sujud syukur itu seperti sujud tilawah, artinya hanya sekali. Jadi takbir, langsung Allahu Akbar, langsung sujud. Terus Allah Akbar, langsung berdiri, langsung bangkit, sudah. Tapi ada yang menjelaskan sujud syukur itu 2 kali. Nah, jadi berarti sujud dalam sholat 2 kali. Allahu Akbar sujud, terus duduk, terus Allah Akbar sujud lagi, terus kemudian bangun, kemudian salam. Salamnya ada yang jelaskan seperti itu, tapi ada yang tadi cuma sujud saja, terus bangun, terus sudah tanpa salam. Terus di sini juga ada perbedaan lagi. Sujud syukur apakah harus menghadap kiblat dan dalam kondisi suci? Ya. Karena sini yang bisa cuma singkat hanya sujud syukur saja, ya, sehingga di situ pendapat ulama juga beda-beda lagi. Ya. Dan ada yang menyampaikan menghadap kiblat, nah sujud menghadap Allah, menghadap kiblat. Tapi ada yang jelaskan tidak usah, bebas seperti sujud, karena sujud syukur itu bukan sholat.
alasannya. Nah itu memang dalam perbedaan pendapat seperti itu. Nah Asy-Syarji memang tidak merinci. Ya, pokoknya pemahaman kita seperti apa, yang penting sujud saja. Ya. Terus yang kedua, sujud syukur ini di sini keterangannya sesuatu yang membahagiakan, yang menggembirakan. Nah, di dalam hadis dasar sujud syukur itu sesuatu yang menggembirakan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kabar gembira tentang apa? Informasi apa, berita Tentang nikmat apa namanya, keimanan ya, nikmat agama lah. Jadi suatu saat sahabat Ali diutus Rasulullah ke Yaman ya, untuk berdakwah. Nah kemudian setelah dakwah, ceritanya di situ ada tokoh masyarakat Yaman yang masuk Islam dan kemudian diikuti oleh anak buahnya, ya, sehingga masyarakat Yaman banyak yang masuk Islam. Dan saat mendapat kabar seperti itu, Rasulullah langsung sujud sebagai tanda syukur. Jadi ternyata sujud syukur itu tepatnya adalah karena mendapat nikmat agama, ya, artinya karunia agama, ya, artinya keimanan. Walaupun tidak salah kalau orang dapat nikmat duniawi, ya, dapat rezeki, dapat hadiah, lalu sepeda santai, dibeli hadiah motor, langsung syukur, ya oleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam syariatnya itu tepatnya adalah karena mendapatkan karunia yang besar dari Allah berupa nikmat keimanan, ya. Banyak orang masuk Islam, ya. Terus makanya ada lagi keterangan dalam masalah sujud syukur juga karena terbebas dari musibah. Jadi jangan mau kukur-kukur namanya, ya. Terus bisa kok hingga orang itu kecewa, ya. Kalau enggak anak kabar bisa slow namanya, ya kan, baru alhamdulillah, itu syukur, gak apa-apa, ya. Tapi bukan syukur sih kena musibah itu, ya. Tapi alhamdulillah, dong. Itu orang itu, ya. Ini selamat. Jadi boleh seperti itu, bebas atau terhindar dari musibah, terus sujud syukur itu dianjurkan. Ditipu, ya, orang sida syukur, ya. Dipersilakan macam-macam, ya. Ya ini juga kaitannya dengan zikir tadi, ya. Jadi insya Allah kalau kita rajin berzikir pagi dan sore, benar-benar tadi Bismillahirrahmanirrahim masmi syai'un fil ardi wal sama. Ya, saya itu sering mau ditipu. Ditanyakan tadi itu pemburu ngaji dong, namanya tersebar kemana-mana. Aku WA pakai nuduna bukti transfer, Pak, alhamdulillah ini ada rezeki. Kamu bantu masjid, barangkali masih diperlukan benar-benar bermanfaat, ada 1 juta apa ya? Senang, ya, alhamdulillah. Tapi amalnya Pak, maaf Pak, tadi saya niatnya mau 500 saja, ternyata ke bawah 1 juta, mohon maaf, kebalikannya 500 ya Pak. Kira-kira gimana? hati-hati gue juga kan. Iya. Ternyata itu adalah modus. Saya kopu ini ada rekening masuk apa enggak? Nomor ini. Nah, dicek kosong Pak, oh berarti profil baik lah. Jadi berkali-kali itu saya Pak Imam itu sering ada lagi ini dari apa itu TV Kompas TV apa mau berkunjung ke pesantren, ya, mau mengadakan syukuran. Ini ceritanya direkturnya lagi ulang tahun, mau syukuran di pondok. Insya Allah nanti untuk konsumsi dan sebagainya saya naik dari kami. Sekalian juga nanti saya akan nyumbang ke pondok. Ya, mau enak-enak lah, ya, senang orang yang manoli. Betul. Boleh, ya, WA mari. Dan itu, ya, tadi intinya mengelabui, ya. Minta uang Nah, ya minta
Tadi saya sudah nyumbang, ya. Sudah nyumbang untuk pondok alhamdulillah nanti hari ini kami akan datang dengan rombongan. Kami senang dan merasa bagaimana, tapi ternyata tadi maaf tadi salah kirim, minta dikembalikan sekian, tidak sekian, seperti itu modusnya seperti sama. Jadi insya Allah kalau kita sering mendapat seperti itu, kalau kita dekat dengan Allah ya itu ada perasaan yang curiga ya. Karena apa? Karena banyak juga yang orang kena seperti itu ya. Saya juga punya teman tadi ya, awalnya tadi ya, oh dapat bonus, nyata dapat bonus ini kita dapat bonus lagi. Tapi kelamaan akhirnya akhirnya habis dikuras ya. Saya mobil dapat mobil ini dan itu jalan transfer uang sekian untuk bayar pajak apa ya. Akhirnya ya itu lagi. Makanya sekarang banyaknya modus penipuan seperti itu. Kalau kita itu minta dan sungguh-sungguh pada Allah supaya dijaga, insya Allah nanti ada ya firasat lah, tak enak apa gimana nanti tidak lain takon atau bagaimana ya insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi ini jaga hal-hal maaf ya. Jadi syukrolillahi ta'ala. Nah sekarang berikutnya adalah sujud sahwi. Nah untuk sujud tilawah dengan sujud syukur hukumnya ini juga ikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi yang jelas jumhur atau banyak ulama sepakat bahwa sujud syukur maupun tilawah adalah sunnah, bukan wajib. Sujud tilawah lain, sujud sahwi baik sudah kita dijelaskan ada dua macam. Tentunya banyak cara ya sujud sahwi, tapi intinya dua. Ada yang dilakukan sujud sahwi setelah salam, ada yang dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi dikerjakan pertama karena sholatnya kurang, dalam hal ini kurang jumlah rakaatnya atau kurang yang lain ya. Jadi kurang bacaannya ya. Namanya kurang mau baca tasyahud awal atau bacaan apa ya. Itu di situ biasanya kalau ada yang kurang dalam sholat ini sujudnya, kalau ingat bahwa kurang, berarti saya kurang, saya tidak tahiyat awal dan tahiyat awal tidak, maka sujudnya dilakukan sebelum salam. Sujudnya 2 kali. Jadi sebelum salam sujud 2 kali kemudian salam. Tapi kalau yang kedua sujud sahwi setelah salam biasanya berkaitan dengan karena kelebihan rakaat maupun kelebihan apa lagi, kelebihan yang lain ya. Itu biasanya sujudnya setelah salam. Jadi pernah Rasulullah itu sholat zuhur tapi 2 rakaat, atau sholat atama, sholat asar ya 2 rakaat. Sahabat baru bingung ya. Akhirnya setelah salam ada kornel apa siapa namanya itu tanya, ya Rasulullah, apakah kau kosong sholat? Kosong sholat kok cuma 2 rakaat? Rasulullah, apa iya? Kita yang lain benar. Apa yang kata orang ini? Ya Rasulullah, dengan sholat cuma 2 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah berdiri lagi, melanjutkan 2 rakaat. Nah, setelah itu kemudian salam, setelah salam kemudian sujud sahwi. Sebelum salam kan kurang itu. Kurang ya? Iya, belum salam. Belum salam sujud, terus kemudian salam. Itu peristiwanya seperti itu.
Sampai di sini ada yang ditanyakan. Ada. Monggo. Terima kasih. Kemarin Tadi dijelaskan masalah Al-Quran itu sebagai petunjuk antara lain, kemudian sebagai obat dan lain sebagainya. Dan sekarang yang akan saya tanyakan, pada itu Al-Quran itu kadang-kadang sering untuk lomba. Nah, ini hukumnya gimana? Tilawah. Iya, tilawah itu hukumnya gimana? Kemudian yang kedua masalah tahajud. Tahajud itu saya sering mendengar itu jamaah kemudian menggunakan mic, berarti keras. Nah ini gimana? Itu dua dulu kan? Ya, terima kasih. Pertama Dua dulu. tentang musafah Al-Quran. Jadi memang dasarnya itu memang tidak ada ya. Jadi dari Rasulullah, dari sahabat itu nggak ada yang keseluruhan musafah Al-Quran untuk lomba. Hanya ada keterangan sahabat mengajari Al-Quran kemudian diberi upah. Terus apa Rasulullah, saya mengajar Al-Quran tapi diberi upah gimana ini? Kalau apa enggak, ya silakan di jalan haji terima saja. Nah, maka dari dasar ini kemudian para ulama sekali lagi karena nggak ada dasar yang kopi sehingga akhirnya terjadilah yang namanya ikhtilaful ulama fi hadzal mas'alah ya. Jadi ada yang berpedoman ini Al-Quran tidak boleh untuk perlombaan. Sampai nggak ada dalil juga ini masalah Al-Quran. Sehingga kayak orang-orang yang seperti kalau di NU itu ada aliran yang kayak di Bakarwan di Kudus dan Pondok Pesantren mana itu banyak hukumnya tidak boleh ya, untuk dilombakan apa lomba tasbih, lomba tahmid, lomba ro'ah tidak boleh. Sehingga ada aliran yang tidak membolehkan tentang musafaqah. Ada ulama juga yang membolehkan. Alasannya apa? Alasannya untuk memotivasi agar semangat di dalam fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Alasan yang kedua untuk syiar. Nyanyi biar lomba nih, maksudnya syiar kira-kira Quran perlu disiarkan salah satunya dengan melalui lomba. Nah, tentunya diharapkan tujuannya bukan mencari hadiah, tapi tadi dimotivasi orang-orang yang lomba Al-Quran untuk mensyiarkan Al-Quran, menyebarkan Al-Quran, baik tartil maupun qiraah. Jadi dalam hal ini menurut saya ya semuanya insya Allah baiklah menurut saya ya. Artinya orang yang tidak membolehkan ya ini karena kehati-hatian ya, untuk lebih ikhlas, lebih murni dalam beribadah dalam Al-Quran. Yang pendapat kedua ya ini juga penting sehingga orang kemudian termotivasi untuk berlomba-lomba untuk banyak menghafal, ya, berlomba-lomba untuk belajar. Karena kalau itu bagus ya asal. Jadi seperti itulah. Gimana sih caranya? Kan bisa juga untuk motivasi ya. Seperti itu. Yang niatnya ada ya. Iya niatnya. Tapi yang jelas kalau niatnya tadi mencari hadiah itu salah ya. Ya. Tidak terkenal. Tapi kalau memang menang dapat hadiah, ya tadi diambil nggak apa-apa. Kan dasarnya tadi ada ya, boleh. Yang penting jangan niat untuk karena tadi salah. Kalau memang niatnya untuk mencari apa? Kenalan, mencari materi. Ya. Seperti dakwah juga sama itu boleh. Kalau niatnya mencari kenalan, mencari itu kan hadisnya ada itu ya, yang kamu itu terkenal ya, tapi akhirnya masuk neraka ya. Walaupun bacaannya bagus ya,
Tapi ternyata dia itu masuk nerakanya bukan karena bacaan Qurannya, tapi karena niatnya yang salah, riak tadi. Kamu sudah mendapat apa itu yang kamu inginkan, yaitu tenar di dunia. Ya. Bisa orang Mesir mana? Yang paling Mesir bisa, ya paling tinggi lah. Ada di umroh ya. Tapi akhirnya oleh mereka syarat ke dalam neraka. Ternyata salahnya karena niat. Makanya itu niat, dan ini kalau dibahas lagi juga lama lagi ya masalah niat. Ada ulama yang belajarnya sampai 20 tahun baru bisa niat ikhlas. 20 tahun belajar niat. Karena memang bolak-balik kan namanya, hati bolak-balik. Kadang sudah ikhlas tapi orang-orang itu benar sama ya baca di apa? Infak 1 juta mas. Akhirnya yang terkenal dari dia kan. Makanya ketika ada pujian langsung kembali kepada Allah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah ini milik Allah, saya bisa beramal. Jadi yang diberikan kepada Allah, insya Allah akan selamat. Itu Pak. Pertama, yang kedua tentang tahajud. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa memang Rasulullah itu mencontohkan sholat malam itu 2 macam. Ya, pertama dibaca jahar, apalagi jamaah diperbolehkan. Ya. Yang kedua dibaca sir, tapi sirnya juga kalau sholat malam itu tidak sir, tidak terdengar, tapi ada suaranya. Ya, ada suara tapi Jangan kita yang mendengar. jangan tuh. Ya. Seperti itu penjelasannya. Allah alam bisawab. Cukup ya. Satu lagi deh. Ada lagi dari Miara. Job. Kan tadi baru 2. Ya wis apa. Kok jangan aja tau mana ya. Kok view kok iku ya. Monggo Pak. Jadi tadi masalah itu Singanya pertanyaan aja sih. gampang bahwa Asmaul Husna Ya, dia. yang kadang-kadang itu ada murid ya itu membaca kalau ini yang Abdulnya itu dibacanya waktu kapan? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Iya. Abdul Zikri. Asmaul Husna itu masuk sifat-sifat Allah ya. Iya. Sifat-sifat Allah berarti ini kaitannya dengan zikir. Zikirnya adalah Al-Qur'an dzikron Kasiro. wasabiqu Wa asila. Jadi ingatlah kepada Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak di pagi dan sore. Jadi memang kalimatnya untuk khusus Asmaul Husna itu enggak ada, tapi untuk zikir secara umum itu ceritanya adalah Yang banyak dan pagi dan sore. karena asma Allah sebanyak-banyaknya, terutama pagi dan sore. Kalau melihat dari diri ya, Jelas lah. ya, pokoknya di mana saja. Jadi keutamanya kalau melihat dari yang lain tentang doa ya, doa yang utama itu pertama adalah sholat atau sebelum Sambil menunggu sholat. sambil menunggu sholat di antara dua azan itu adalah waktu yang utama untuk berdoa. Terus saat sepertiga malam ya, malam hari. Yang ketiga Hujan. saat turunnya hujan. Yang keempat saat berjamuknya perang. Terdolimi. Yang kelima saat terdolimi. Yang keenam saat dalam perjalanan safar. Itu doa-doa yang mustajab. Jadi utamanya ya Asmaul Husna itu di saat-saat doa mustajab. Karena Asmaul Husna itu dianjurkan juga diucapkan sebelum doa. Jadi Fadlullah berdoalah dengan menyebut nama Asmaul Husna. Artinya sebelum doa kita menyebut Asmaul Husna dulu. Kemudian Gimana? dengan Wes. Sebenarnya saya dong. Oleh sendok kok, kalau tidak wani, oleh sendok, oleh gelas kok. kurang lebihnya mohon maaf. Nasallallahu alaihi wa sallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.